Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi teman-teman Jets Group ya. Pagi hari ini saya lagi berada di sebuah lahan, saya lagi survei lahan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa deal untuk kerjasama dengan kita dikembangkan sebagai pemukiman atau rumah atau kaveling ya. Oh ya teman-teman, untuk konten berikutnya yang akan kita bagikan yaitu mengenai surat-surat tanah, meliputi surat-surat apa saja yang kita siapkan atau yang kita perlukan untuk jual beli sebuah properti atau aset teman-teman di sana atau tanah teman-teman di sana ya. Ya mungkin di luar sana yang sedikit kurang mengetahui mengenai surat-surat tanah, ikuti saja terus konten kedua kami, jangan sampai tertinggal. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kembali lagi teman-teman Jets Group, di sini dengan saya Catur Wahyu Smedi, founder dari Jets Group ya. Untuk sore hari ini mungkin konten kita sedikit membahas tentang surat-surat pertanahan. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih. Di sebelah saya sudah ada partner saya, teman saya, kawan lama saya, Mas Tio. Halo Mas Tio. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Ini mungkin Mas Tio ini yang sedikit banyak punya pengalaman di bidang pengurusan surat tanah ya. Mungkin masa lalu atau pengalaman itu sebelumnya di bidang pengurusan surat tanah. Mungkin saat ini tapi kerja di mana Mas Tio? Untuk saat ini kerja di dinas KLBP. Oh, di dinas pemerintahan ya? Iya. Mungkin sore ini ingin berbagi informasi ya untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang sedikit awam mengenai surat-surat tanah, mengenai investasi di properti atau pertanahan biar aman, nyaman dan yang pastinya menguntungkan ya. Mungkin gini Mas Tio, untuk yang pertama ya yang saya tanyakan mewakili teman-teman, apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk pengurusan surat-surat tanah atau jual beli tanah gitu? Yang pertama ya untuk kalau induknya letter C, ya letter C desa, beserta KTP yang bersangkutan atas nama yang di letter C, suami istri, surat nikah, kakak. Habis itu mungkin surat-surat tanahnya sendiri mungkin diperlukan ya seperti kopian letter C-nya, pajak-pajaknya gitu ya. Ya, BPP. Berarti gini teman-teman, selain data pribadi sesuai suratnya, kalau surat induknya itu letter C, fotokopi kata kakak, KTP buku nikah yang bersangkutan pastinya, termasuk pembelinya juga berarti ya. Termasuk pembelinya juga. Ya, untuk pembelinya juga data pribadi. Terus selain itu data tanahnya ya. Tata ruang. Tata ruang juga. Kalau induknya letter C berarti kopian letter C-nya. Kalau induknya SHM berarti fotokopi SHM-nya. Fotokopi SHM-nya. Untuk fotokopi pajak PBB juga masih. Termasuk fotokopi pajak PBB. Oh iya betul. Jadi itu teman-teman ya, untuk syarat jual beli yang perlu disiapkan fotokopi KK, KTP buku nikah antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu fotokopi surat-surat tanahnya. Kalau induknya letter C berarti fotokopi letter C. Kalau induknya SHM fotokopi SHM. Sama pajak-pajaknya itu ya. Iya. Untuk yang kedua mungkin Mas Tio ya, Mas, untuk tahap-tahap dalam pengurusan surat tanah itu step by stepnya itu gimana? Langkah pertama kita kemana dulu? Ya langkah pertama kita harus mengkoordinasikan ke pihak desa untuk minta letter C desa. Oh ya, terus? Sama minta saksi desa dan KTP ya? sama PBB. Oh, berarti kita yang pertama minta ke pihak desa ya? Pihak desa. Bekas yang bersangkutan dengan propertinya atau tanahnya ya. Terus setelah lengkap dari desa? Setelah itu bisa ke notaris sekalian dibawa ke kelengkapan data yang dari desa tadi. Oh, yang kedua membawa berkas-berkas tadi ke pihak notaris atau PPAT-nya ya? PPAT-nya.
Setelah itu Mas Tio, apalagi setelah sampai di notaris, apa kita tinggal nunggu jadinya atau gimana? Ya setelah itu kan nanti diketik untuk akte jual belinya. Oh, untuk aktenya ya. Iya. Terus setelah pembuatan akte, tinggal prosesnya aja berarti. Iya, tinggal proses. Nanti kalau misalnya mau ditingkatkan ke sertifikat, bisa ditingkatkan sendiri, bisa ditingkatkan lewat notaris. Oke. Jadi teman-teman untuk tahap-tahapnya ya, ini tadi dijelaskan sama Mas Tio, mungkin sedikit saya review ulang biar lebih paham lagi. Iya. Untuk tahap-tahapnya awal persiapan berkas-berkas berarti ya. Persiapan berkas. Penjual dan pembeli, termasuk berkas tanahnya yang bersangkutan desa-desa. Iya. Ahli warisnya juga, kalau ada ahli waris berarti ya. Iya. Setelah berkas lengkap dibawa ke PPAT gitu ya. Dibawa ke PPAT ya, ke notaris. Mungkin ada yang nggak paham PPAT itu apa, Mas Tio mau jelaskan? Apa sih PPAT itu? PPAT itu pejabat pembuatan akte tanah. Pejabat pembuat akte tanah teman-teman ya. Itu biasanya meliputi apa aja? Siapa yang pejabat pembuat akte tanah itu? Ya termasuk ya notaris itu. Notaris itu ya. Yang membuatkan PPAT-nya. Kan ada nih di luar sana teman-teman kita yang ngurus PPAT melalui kecamatan. Itu gimana ini? Nah kalau kecamatan kadang ada yang sudah PPAT dan ada yang belum PPAT. Oh, tergantung dari kecamatannya. Oh, tidak semua kecamatan Iya. bisa berarti ya. Iya. Oke, ini. Nah, ini informasi baru ya teman-teman ya, untuk PPAT itu pejabat pembuat akte tanah bisa di notaris. Kalau notaris pastinya bisa ya. Ya di kecamatan juga bisa. Ya, tapi biasanya lebih enaknya tuh di mana? Notaris atau kecamatan? Ya. Menurut Mas Tio pribadi. Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Ini kita sharing sore-sore santai sambil ngopi-ngopi ya, nggak usah tegang-tegang amat ya. Ngobrol-ngobrol santai. Iya. Berarti kita bisa ngurus surat-surat tanah itu ke PPAT, bisa notaris atau Kecamatan. Kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi nih teman-teman, saya lebih senang ke notaris kalau saya pribadi. Tapi di luar sana kan macam-macam, ada orang yang senang ke kecamatan, mungkin lebih dekat dengan Pak Camatnya, ya kan gitu. Nah, jadi intinya yang bisa ngurus PPAT atau pejabat pembuat akte tanahnya bisa di kecamatan atau notaris setempat ya, gitu ya. Apa sih pentingnya Mas Tio kita ngurus sertifikat itu, surat tanah kita atau aset properti kita, apa pentingnya harus kita sertifikatkan? Ya, nah kalau menurut saya kan untuk keamanan suratnya, Keamanan asetnya. keamanan asetnya, supaya pemilik tanah itu dari ahli warisnya itu biar nggak kesusahan. Oh iya, biar jelas. Ya biar jelas Pemilikannya. Iya iya. Jadi itu teman-teman, kalau di luar sana banyak yang punya aset properti tanah atau rumah yang suratnya masih letter C atau di desa, mungkin lebih amannya segera disertifikatkan. Ya memang sih ada sedikit biaya yang dikeluarkan ya, tapi sebenarnya untuk kedepannya untuk ahli warisnya itu sudah jelas kepemilikannya. Gitu ya teman-teman, jangan sampai kita punya aset sudah diwaris-wariskan tapi induknya masih petok D. Nanti malah repot ya. Nggak tahu letter C-nya itu atas nama siapa. Nah, nanti repot, malah bisa jadi tangkar saudara nih, nggak ada aset properti ya. Iya. Gara-gara warisan. Ya, ini Mas Tio, mungkin selanjutnya ya. Ini kan di surat-surat tanah sendiri kan ada beberapa istilah ya. Iya. Istilah di pertanahan atau surat-surat tanah seperti SHM. Apa itu kepanjangan SHM? SHM kan Sertifikat kepanjangannya apa SHM? Kepanjangan SHM sendiri. itu Oh, sertifikat hak milik. sertifikat hak milik. SHM itu sertifikat hak milik dari tanah. Kalau SHGU kan itu ada di luar sana kan, SHGU sama SHGB itu apa itu? Nah, kalau SHGU sertifikat hak guna hak usaha. Oh, hak guna usaha. Kalau SHGB sertifikat hak guna bangunan. Kalau SHGU teman-teman, kalau SHM sertifikat hak milik, kalau SHGU sertifikat hak guna usaha, betul ya? Ya. Kalau SHGB SH sertifikat hak guna bangunan. Mungkin berarti untuk yang SHGU itu biasanya untuk yang stan usaha itu berarti ya biasanya ya. Iya. Banyak kan SHGU ya. Kalau SHGB itu biasanya ada bangunan-bangunan seperti pertokoan atau apa yang disewa-sewakan
itu statusnya biasanya sih SHGB teman-teman. Jadi bedanya kalau hak milik itu sudah hak milik paten, kalau SHGU atau SHGB itu ada perpanjangan ya, per berapa tahun Mas dia biasanya? Kalau berapa? 20 atau 25 tahun biasanya? 25 tahun. 25 ya. Ya, kalau SHGU atau SHGB itu ada perpanjangan kisaran 20 sampai 25 tahun lah. Kisaran segitu. Nanti itu ada perpanjangan pajaknya ya, perpanjangan suratnya biasanya ya. Terus ada istilah lagi AJB dan IJB, Mas. Apa bedanya itu? Nah, kalau AJB itu kan akte jual beli. Nah, nanti kan bisa ditingkatkan ke sertifikat setelah jadi akte jual beli. Tapi kalau seandainya IJB itu kan sifatnya kan mengikat. Hanya ikatan. Ya, ikatan. Jadi nanti tahap yang kedua itu tetap kembali lagi dibuatkan akte jual beli. Oh gitu. Jadi 2 kali proses. Ya, IJB itu berarti tidak mewakili jual beli ya, hanya sebatas ikatan ya. Sebagai ikatan atau acuan aja, acuan jual belinya nanti dengan pihak penjual. Untuk kekuatan hukum sendiri lebih kuat mana Mas AJB sama IJB? Ya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Iya. Tapi untuk mempersingkat biasanya langsung AJB berarti ya. Langsung AJB. Masuk AJB baru tinggal peningkatan ke sertifikat Mas. Iya, tinggal peningkatan ke sertifikat. Jadi teman-teman di luar sana yang melakukan jual beli hati-hati, harus dibedakan ya antara IJB dan AJB. IJB itu hanya sebatas ikatan, tidak mewakili jual beli. Tapi AJB itu akte jual beli sudah sah menjadi akte jual beli properti jenengan atau aset teman-teman semua di luar sana. Tinggal meningkatkan ke sertifikat hak milik. Begitu Mas Tio? Iya, benar. Ya. Mungkin Mas Tio hanya beberapa pertanyaan lagi ya, kita nggak perlu banyak-banyak, cukup singkat tapi sedikit membantu informasi teman-teman di luar sana yang mungkin awam di bidang pengurusan surat-surat. Kan banyak sekali nih di luar sana masalah tipu menipu ya, urusan transaksi tanah, ada yang double surat-surat sampai duplikat, kan banyak sekali. Jadi biar teman-teman di sana paling tak paham lah apa aja yang harus disiapkan, terus yang diurusi proses-prosesnya biar paham. Ya. Untuk proses pengurusan sertifikat hingga mencapai sertifikat SHM, sertifikat hak milik, biasanya untuk waktunya sampai berapa lama Mas? Waktunya itu tergantung yang proses. Itu standarnya aja, standarnya mungkin Kalau standarnya itu 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, untuk selesainya. Itu induk apa itu? Induk lettership? Dari akte jual beli. Oh, dari akte jual ke beli. sertifikat. Ke sertifikat. Kalau induknya sudah SHM Mas Dio, itu lebih cepat atau gimana? Kalau induknya SHM itu lebih cepat untuk pemecahannya. Oh. Jadi induknya, kalau induknya SHM lebih cepat proses pemecahannya ya. Iya. Tapi kalau induknya lettership tadi sedikit lebih lama, kisaran 1 tahunan. Iya, kisaran 1 tahunan. Bisa lebih juga mungkin Bisa ya. lebih. Bisa kurang. Bisa kurang, tergantung yang mengurus. Tergantung yang mengurus. Tergantung cuannya juga enggak? Yang jelas kurang lebihnya kisaran 1 tahun teman-teman. Kalau urusan penyertifikatan dari dasar lettership ke sertifikat. Soalnya untuk akte jual beli ke sertifikat itu emang lama prosesnya. Prosesnya lumayan lama. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini. Iya. Kisaran berapa sih besar biaya pengurusan sertifikat? Nah, kalau untuk masalah kisaran pengurusan sertifikat mulai dari lettership dan ke sertifikat. Iya. Di kota kita ini aja lah contohnya, di Pasuruan. Itu tergantung notarisnya. Oh, gini. Notarisnya biasanya ada berapa persen untuk pengurusannya. Jadi tergantung notaris yang mengurus. Contoh nih, kalau kita ngurus sertifikat satu kafling aja, ukuran standar kafling, induknya lettership kebetulan, biasanya kisaran berapa? Kurang lebihnya lah, nggak harus pas. Dari lettership ke sertifikat gitu. Ya macam-macam, ada yang 10 juta,
ada yang 15 juta. Kisaran Kadang ada yang di bawah 10 juta. Berarti kurang lebih kisaran 10 juta itu ya Iya. standarnya ya. Untuk satu unit kafling ukuran standar dari surat Induk Letter C ke sertifikat. Iya. Itu termasuk pajaknya belum? Ada juga yang termasuk pajaknya, tergantung luas tanahnya. Tergantung juga lokasinya mungkin ya. Enggak, kalau lokasinya luas tanah. Oh, luas tanah. Iya. Iya. Ya kan kalau Luas tanah. lokasi kota sama desa kan beda atau Nah, pajaknya. kalau lokasi kota Iya. itu biasanya mempengaruhi di pajaknya. Iya, betul. Berarti tergantung lokasi juga. Iya. Luasan kafling sama lokasinya. Karena lokasi itu pengaruhnya di pajak ya. Iya. Pengaruhnya di pajak. Mungkin itu aja Mas Tio seputar ngobrol-ngobrol santai sore kita hari ini ya. Iya. Biar paling enggak teman-teman kita di luar sana yang awam sekali belum mengenal surat-surat tanah, sedikit informasi urusan surat-surat tanah. Terima kasih Mas Tio waktunya ya. Ya, sama-sama Mas Catur. Sukses terus. Ya, amin. Karirnya terus meningkat, rezekinya lancar Ya, ya, amin, termasuk amin. teman-teman di luar sana yang mendengarkan mungkin juga mudah-mudahan segera punya aset sebanyak-banyaknya, biar bagaimanapun properti merupakan salah satu aset investasi yang anti rugi. Mungkin sedikit banyak itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin kalau ada kekurangan atau kelemahan kita silakan komentar di kolom di bawah ya, silakan komentar karena apa, kritik, saran dan masukan sangat kami tunggu, sangat kami harapkan untuk membangun. Terima kasih, salam saudara-saudara Jazz Group di luar sana. Sekian, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oke, itu tadi sekilas video singkat saya mengenai surat-surat tanah, surat-surat jual beli properti, rumah, tanah dan lain-lain. Untuk saat inilah saya lagi berada di tanah kedua yang saya survei. Ini juga kita akan negosiasi untuk pengembangan pemukiman, mudah-mudahan bisa deal bersama. Ya teman-teman di luar sana, terus jangan sampai ketinggalan konten-konten kami berikutnya dari Jazz Group ya. Mudah-mudahan konten yang kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kurang mengetahui mengenai jual beli properti, surat-surat properti dan lain-lain. Bisa sedikit membantulah meskipun nggak begitu detail, mungkin paling tidak apa yang kita sampaikan di konten kedua kami bisa sedikit memberikan informasi dan wawasan mengenai seputar surat-surat tanah atau properti ya. Terima kasih, jangan lupa berwirausaha dan bersedekah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.